Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qist وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka atau dirimu di setiap solat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ikhwah rahimakumullah, pada ayat yang sebelumnya dikisahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka berkilah bahwa perbuatan itu diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan Allah memerintahkan mereka untuk melakukan demikian. Jadi mereka menuduh Allah mengajarkan perbuatan dosa. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kekejian. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala meluruskan tuduhan mereka, ya, dengan mengatakan, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak nyuruh perbuatan keji. Apakah kamu berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Sehingga kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk meluruskan tuduhan mereka. Meluruskan kesesatan mereka dengan memerintahkan Qul amara rabbi bil qist. Katakan hai Muhammad, Rabbku menyuruh untuk berbuat adil, untuk menjalankan keadilan. Artinya Allah SWT tidak mungkin memerintahkan manusia perbuatan-perbuatan yang tidak adil, perbuatan-perbuatan yang melenceng, perbuatan yang justru terbalik dengan apa yang Dia perintahkan, yaitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berlaku baik, memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Ya, karena isi Al-Quran ini sekali lagi adalah semua tentang kebaikan. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menemukan
Dalam Al-Quran itu hal-hal atau syariat yang menyuruh manusia untuk berbuat jahat. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk berbuat baik, berbuat adil, ya, hormat pada orang tua, sayang pada yang muda, tidak boleh zalim, senantiasa menjalankan amanah, ya, dan sebagainya. Larangan begitu banyak manusia untuk melakukan kejahatan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh menghina, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Bagaimana Allah memerintahkan sesuatu yang buruk, itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah SWT dalam ayat ini menyuruh supaya mereka mengarahkan mukanya ke Ka'bah. Perintah manusia ketika mau menjalankan sholat adalah supaya mengarah ke kiblat, ke arah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia di muka bumi ini saat mau menjalankan sholat, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Dimanapun ketika manusia ingin menjalankan ketaatan, menjalankan sholat, maka mereka harus mengarahkan satu arah, mukanya, wajahnya ke arah kiblat. Dalam hal masalah mengarahkan muka ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud muka di sini adalah betul-betul mukanya mengarah ke kiblat, atau yang dimaksud adalah badannya saja? Badannya saja yang mengarah ke kiblat. Yang semua jelas sepakat bahwa kalau seluruh badan itu wajib menghadap kiblat. Ya. Sehingga kadang-kala ada beberapa posisi, misalnya ketika sujud, maka jari kita tekuk. Itu apa maksudnya? Ya, supaya jari kita menghadap ke kiblat. Kemudian juga ketika kita takbir, mengangkat tangan, itu juga supaya tangan kita mengarah ke kiblat. Jadi anggota tubuh yang bisa diarahkan ke kiblat, arahkan ke kiblat. Termasuk muka. Muka itu pendapat yang paling aman adalah tetap diarahkan ke kiblat. Kalau pandangan mata ke tempat sujud, tapi kalau muka tetap ke arah kiblat. Jadi jangan terlalu menunduk atau malah sebaliknya larangan mendongak atau melihat ke atas. Jadi wajah mengarah kiblat, pandangan matanya ke arah sujud. Saya praktekkan supaya antum agak paham. Ya. Mengarah kiblat itu bukan, ya, Allah. Ada orang sholat seperti ini, ya. Ini berarti wajahnya tidak mengarah kiblat, ya. Mengarah kiblat itu ke depan, kiblat sana. Allahu Akbar. Wajahnya di sana, pandangan ke bawah. Ya, begini. Ya. Jadi bukan apalagi begini, ya, apalagi begini. Jadi pandangan wajahnya ke arah kiblat, pandangannya baru ke arah tempat sujud. Begini. Karena perintahnya demikian, ya. Di dalam ayat-ayat yang lain juga fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau ke sana bukan Masjidil Haram tuh, ya, sana ke arah kiblat. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin. Ya. Ini yang perintahnya adalah wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ajaran ini betul-betul diikhlaskan untuk Allah. Saat kita sholat, saat kita berdoa,
saat kita menjalankan ibadah, ya, harus betul-betul kita ikhlaskan semua yang kita lakukan itu untuk Allah. Sehingga semua perbuatan yang tidak diikhlaskan karena Allah, dia akan tertolak, tidak akan diterima. Salat akan diterima ketika ikhlas. Puasa diterima Allah ketika ikhlas. Ngafal Quran pun demikian. Menuntut ilmu pun juga demikian. Harus betul-betul karena Allah. Bahkan disebut kalau sampai ada orang menuntut ilmu li'aradid dunya, ilmu agama tapi niatnya untuk keuntungan duniawi, maka dikatakan dia tidak akan mencium bau surga. Menuntut ilmu tuh. Ini menuntut ilmu agama. Kalau ada orang menuntut ilmu agama kok niatnya cuma cari kepentingan duniawi. Kenapa Mas menuntut ilmu biar dapat beasiswa ya, duniawi? Kenapa Mas menuntut ilmu biar dapat istri cantik? Ini duniawi. Kenapa menuntut ilmu Mas? Biar dapat ijazah. Ini lam yajid raihatal jannah. Orang seperti ini tidak akan dapat mencium, ya, bukan hanya tidak bisa masuk surga, mencium bau surga aja tidak. Kenapa? Karena salah niat. Ini penting. Dalam meluruskan niat ini penting banget itu. Supaya hidup kita itu tidak sia-sia. Maka disebutkan juga dalam hadis, ada 3 orang yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang berperang, mencari syahid, berperang, ya, dia kemudian meninggal dunia, dan kemudian di akhirat nanti dia dibangkitkan oleh Allah, disebutkan nikmat-nikmatnya, ditanya untuk apa nikmat-nikmatnya itu, dan orang itu mengatakan saya berperang karenamu ya Allah, saya syahid. Maka Allah mengatakan dusta kamu. Maka sesungguhnya kamu itu berperang hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Yuqalu jari, supaya kamu disebut sebagai orang yang kuat, pendekar. Maka kemudian dia ditelengkupkan di atas wajahnya dan cemplung ke neraka. Kenapa? Salah niat, tidak ikhlas karena Allah. Tidak dikatakan orang hebat aja. Yang kedua apa? Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang yang dia belajar dan mengajar agama, belajar dan membaca Al-Quran. Yata'allam wa 'allama wa qara'a. Belajar, mengajar dan membaca Al-Quran. Dan kemudian ketika meninggal dunia ditanya oleh Allah, setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, orang ini mengatakan, saya gunakan nikmat ini untuk membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran supaya disebut qari. Sesungguhnya kamu belajar ilmu supaya disebut alim, orang pinter. Nah, ini orang ini kemudian juga dicemplungkan ke dalam neraka. Jadi ikhwan hati-hati. Salah niat itu urusannya panjang. Bukan hanya amal kita nggak diterima, tapi justru amalan kita itu menghantarkan, naudzubillah ya, menghantarkan ke dalam neraka. Baca Al-Quran, dilagukan suaranya biar indah ya. Supaya apa? Dipuji oleh orang lain. Hati-hati yang suaranya indah. Boleh ya, boleh membaca dengan suara yang indah, tapi antum harus kelola hati. Tidak boleh pamer, ya, tidak boleh supaya disebut orang hebat. Azan juga demikian. Yang azannya indah-indah, bagus, azan indah bagus. Tapi antum kelola hati antum. Jangan sampai apa? Salah niat. Di rumah mentang-mentang di samping masjid ada cewek cantik, ya kan? Azan
dimantap-mantapkan. Wow. Ini salah niat ya, bukan hanya azan yang tidak diterima, tapi justru menjadi masalah di akhirat nanti. Yang ketiga siapa dalam hadis itu? Yaitu orang yang diberikan keluasan harta. Allah kasih dia kekayaan banyak di dunia ini. Sehingga kemudian ketika meninggal dunia, dibangkitkan dan ditanya oleh Allah, disebutkan nikmat-nikmatnya. Mungkin Allah sebutkan, ini mobilmu ya? Iya. Ini rumahmu ya? Iya. Ini hartamu sekian ya? Iya. Dia akui semua nikmat-nikmat Allah itu, dan kemudian Allah tanya, untuk apa nikmat ini semua? Maka dia katakan orang ini, tidak ada satu jalur pun di mana di situ engkau ya Allah senang aku infak di dalamnya, maka pasti aku infak. Karenamu ya Allah. Jadi, semua peluang yang di situ ada peluang untuk infak, dia infakkan. Ada janda, dia santuni, ada anak yatim, dia santuni, ada masjid, dia wakafi, ada jalan rusak, dia perbaiki. Untukmu, karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu melakukan itu bukan supaya apa? Ikhlas karena Allah, tapi kamu melakukan itu karena apa? Karena supaya disebut orang yang dermawan. Ya. Ini karena salah niat. Orang ini dia dermawan, tapi hanya sekedar disebut sebagai orang derma, orang yang lumo, ya, orang yang tidak pelit, sekedar itu saja. Maka di akhirat semua infaknya, wakafnya, sedekahnya, santunan anak yatimnya, semuanya tidak ada manfaatnya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 orang yang pertama kali dihisab hari kiamat. Ya, sebelum orang-orang jahat yang lain. 3 orang ini pertama kali dihisab sebelum para pelaku-pelaku kejahatan yang lain, sebelum pezina, peminum khamar, para koruptor, pembunuh, sebelum yang kayak gitu, 3 orang ini, atau 3 golongan orang ini, mereka yang justru akan pertama kali bermasalah hidupnya karena salahnya niat. Maka ikhwah, luruskan niat. Menghafal Quran, luruskan niat. Menuntut ilmu, luruskan niat. Berbakti ke orang tua, luruskan niat. Menghormati anak-anak, menghormati ustadz, luruskan niat semuanya. Allah yang ngasih dah. Kenapa saya harus menghormati ustadz? Ya karena Allah perintahkan. Kenapa saya harus hormat kepada orang tua? Ya karena Allah perintahkan. Demi ridhonya Allah. Nah, ada beberapa orang yang kadang-kala diuji oleh orang tuanya atau sebaliknya. Ada orang tua yang diuji oleh anaknya. Anaknya dibilangi begini, malah begini. Orang tua yang ikhlas, dia terus-menerus akan istiqomah. Nasihati, arahkan, nasihati, arahkan. Terserah anaknya marah atau apa, terserah. Pokoknya orang tua, saya sebagai ibu, sebagai bapak, pokoknya wajibnya adalah mengarahkan kamu. Kamu mau kayak apa, terserah. Saya hanya berharap ridhonya Allah SWT. Sehingga ketika dewasa anak ini nanti tidak akan dituntut apa-apa oleh orang tuanya. Dia hanya menjalankan ibadah tersebut untuk mencari ridho Allah SWT. Antum pun demikian. Antum ketika misalnya ngafal Quran, dapat sekian lembar, kok ustadznya nggak mengapresiasi, nggak memuji, nggak malah justru memarahi. Nggak usah berkecil hati. Kenapa yang antum lakukan ya karena Allah. Kadang-kala ada beberapa orang tua curhat, anak saya ngambek ustadz, gara-gara ditegur ustadznya, hatinya kecil. Wah ini berarti apa? Berarti belum lurus ikhlas, niatnya belum lurus. Ya, ayah suruh push up marah, ayah suruh berdiri marah. Ya. Ngafal lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Zikir lillahi ta'ala. Berbuat baik dengan teman lillahi ta'ala. Ustaz saya sudah ngasih si fulan gorengan. Tapi hari kemudian saya mau minta, dia nggak ngasih. Ya sih kita luruskan. Loh antum tuh ngasih lillahi ta'ala apa supaya dibalas dapat gorengan lagi. Itu kan masalah. Maka orang kalau ngasih lillahi ta'ala, entah dia nanti mau dibalas atau enggak, terserah.
Karena kita berharap balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita itu kayak buang kotoran tuh. Antum tuh kalau pagi saya buang kotoran, udah kan ikhlas betul tuh antum. Ketika kotoran antum pergi, apa antum masih cari-cari bulat apa panjang? Ya udah lost gitu. Itulah beramal seperti itu. Gak usah nyari-nyari, gak usah ngitung-ngitung seberapa besar, seberapa panjang, seberapa lebar amalan kita. Udah beramal. Setelah itu terserah. Serahkan semua Allah. Ini maksudnya supaya kita mengikhlaskan semua doa dan juga ibadah kita kepada Allah. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ya, ini cara paling efektif kita itu ikhlas hanya karena Allah. Itu adalah ingat bahwa di dunia ini kita lahir sendirian. Pas awal datang permulaan kita di dunia ini sendirian. Tidak ada siapapun yang menemani kita saat kita lahir. Dan demikian juga nanti pas balik sendirian. Tidak bisa ngajak-ajak. Pas brojol di dunia ini kita betul-betul hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan kita ada di dunia ini. Dan nanti akan balik sendiri. Balik sendiri pun semua apa yang kita usahakan di dunia ini tidak akan kita bawa. Baju tidak kita bawa, pecis tidak kita bawa, duit tidak kita bawa, HP kalau ada yang punya HP tidak ada yang bawa. Ibaratnya kalau ada di kain kafannya orang meninggal itu duit Rp1.000 pun akan diambil sama Pak Kaum, sama keluarganya. Kenapa ya? Tidak ada manfaatnya mau dibawa. Tidak ada manfaatnya dibawa. Sehingga ingatlah bahwa kita ini harus betul-betul fokusnya kepada Allah. Jangan dengan orang-orang sekitar kita. Kita akan meninggalkan dan ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita. Antum di sini belajar bagaimana kesendirian itu. Ini kan belajar. Ini baru belajar kesendirian. Karena satu waktu nanti betul-betul akan hidup sendiri. Tidak dipikirkan lagi oleh orang tua kita, oleh siapa. Ya, kita harus mandiri. Kita harus berdikari, kita harus bertanggung jawab dengan amal-amal kita di dunia ini. Maka belajarlah ikhwah rahimakumullah, senantiasa merasakan berduanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ramai kita merasa berdua dengan Allah, saat sendiri pun kita merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Hidup kita tenang. Orang ikhlas itu tenang hatinya. Orang ikhlas itu dipuji tidak tinggi hati, dihina tidak sakit hati. Hidupnya tenang. Gak tergantung dengan penilaian orang lain. Hanya karena Allah. Kama bada'akum ta'udun. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dan mengampuni dosa kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.